orang setiap eee, menggunakan Instagram untuk Instagram Story setiap hari. Nah, gendernya banyaknya memang yang menggunakan Instagram adalah perempuan dibanding laki-laki. Nah, 60% user Instagram paling enggak pasti akan login 1 kali dalam sehari. Kenapa sih Instagram itu banyak digunakan untuk, apa ya, untuk campaign? Ya karena pertama, banyak pengguna Instagram yang aktif setiap hari. Nah, dengan aktifnya itu, kita sebagai marketer atau marketer sebuah brand memanfaatkan situasi ini untuk membagikan konten-konten yang menyenangkan atau, menyenangkannya dalam arti memiliki fungsi sebagai entertaining atau misalkan sebagai function-nya itu edukasi. Nah, atau juga malahan, informatif. Jadi fungsinya pasti setiap media komunikasi itu fungsinya ada 3. Itu pertama ada informatif, memberikan informasi, ada edukatif, sama ada entertaining. Nah, 3 fungsi dasar itu dari media komunikasi. Nah, Instagram behavior user-nya. Nah, Instagram user akan spend rata-rata 20 menit per hari, untuk menghabiskan waktu berselancar di Instagram. Nah, bahkan 200 juta orang per hari itu pasti akan 200 juta user itu punya bisnis profile daily. Jadi, dari sebanyak hampir mungkin 1 miliar orang di dunia ini menggunakan Instagram. Nah, 200 jutanya itu merupakan bisnis profile, artinya adalah, user Instagram itu sebuah perusahaan. Nah nah, ketika kita menggunakan Instagram sebagai alat advertising atau iklan, nah, menjangkau lebih ketika kita menggunakan Instagram untuk post suatu, ya melakukan promosi lah di Instagram Ads itu paling enggak akan nge-reach atau menjangkau potensial customer sebanyak 849 juta, orang. Jadi sekali kamu, misalkan nge-post itu kira-kira akan dilihat oleh banyak orang itu sekitar 849 juta orang. Nah, sepertiganya dari, sepertiganya user yang menggunakan, Instagram Stories itu adalah banyaknya perusahaan-perusahaan. Jadi nggak heran sekarang itu justru engagement Stories itu lebih besar daripada engagement di page biasa. Nah, oke, wait. Nah ini ya, kayaknya nggak perlu dibahas. Nah, potential number of that marketer can reach using advert on Instagram. Jadi, berapa sih potensial number of people yang akan menjangkau ketika kita memakai advertising dari Instagram? Nah, kira-kira ketika kita jadi ketika kita sekali postingan Instagram itu, misalkan dalam kan apa Insta Ads itu sekali posting itu minimal 10.000 ya. Ketika kita punya uang 10.000 sebenarnya kita sudah bisa untuk melakukan campaign di Instagram. Nah, ketika kita menggunakan uang 10.000 itu untuk satu campaign Instagram kira-kira akan menjangkau 63 orang. Nah, kira-kira 63 orang dibagi 10.000 berapa ya? 63, 10.000. Sangat murah ya dibanding untuk iklan TV. Karena iklan TV itu sekali average iklannya itu akan dilihat oleh 1.000 orang, tapi budgetnya kan mahal ya, minimal 30 juta. Jadi sebenarnya Instagram itu lebih murah daripada kita budget untuk di TV. Nah, kira-kira 30% user Instagram itu, populasinya adalah di atas 13 tahun. Nah, kenapa di atas 13 tahun? Ya karena sebenarnya kenapa anak kecil itu, nggak boleh
menggunakan sosial media karena golden age anak itu 0 sampai 5 tahun, 8 sampai 13 tahun. Nah, 8 sampai 13 tahun itu adalah proses untuk pembentukan nalar dari anak. Jadi ketika misalkan nanti anak itu melihat sesuatu yang tidak mungkin, anak itu kan eh apa ya, karena ini anak IPA ya, jadi coba saya terangkan dulu. Jadi ada satu teori, ini intermezzo aja ya. Nanti mungkin ada yang cewek punya anak atau sebagaimana, ini kan intermezzo aja. Jadi ada satu teori dari seorang psikolog. Nah, seorang psikolog yang namanya Albert Bandura. Nah, Albert Bandura itu adalah salah satu psikolog yang paling terkenal yang mengeluarkan teori belajar. Jadi kalau di psikologi itu sebenarnya ada aliran-aliran ilmu psikologi, ada psikolog psikoanalisis, ada psikologi behavioristik, ada lagi psikologi humanistik. Nah, yang paling terbaru tuh humanistik. Nah, ini intermezzo aja ya. Jadi supaya kita kenapa sih anak kita jadi tahu gitu. Jadi kalau kita misalkan kerja di perusahaan permen gitu, sebaiknya tidak menggunakan Instagram sebagai sosial media sebagai alat campaign. Nah, kenapa nanti saya jelaskan di sini. Jadi balik lagi ya ke aliran psikologi. Jadi kalau aliran psikologinya psikoanalisis, jadi memandang bahwa manusia itu adalah bukan robot. Manusia itu adalah robot yang dikendalikan oleh hasrat apa ya sebutnya ada ego, super ego. Jadi apa ya keinginan alam bawah sadarnya. Jadi manusia itu nggak bisa berdaya untuk mengontrol keinginan alam bawah sadarnya gitulah. Ibaratkan kalau manusia itu software, nah softwarenya itu robot softwarenya itu alam bawah sadarnya. Jadi ketika egonya tinggi, maka dia tidak bisa mempertahankan yang namanya super egonya atau pertahanan diri supaya tidak melakukan hal-hal yang negatif kayak gitu. Nah, si Albert Bandura ini alirannya adalah behavioristik. Nah, menganggap bahwa manusia itu dibentuk oleh lingkungan. Nah, jadi anak itu adalah apa ya? Peniru paling ulung. Jadi ketika misalkan ada tayangan di Instagram tentang kekerasan, karena dia itu akan belajar dari lingkungan, ibaratnya anak kecil itu adalah kertas yang kosong. Nah, dengan stimulus-stimulus banyak dari lingkungan, salah satunya dengan sosial media, dengan tidak terkontrolnya dia memakai sosial media, maka dia akan meniru apa yang ada di media. Nah, dikhawatirkan dia tidak bisa membedakan anak umur di bawah 13 tahun itu tidak bisa membedakan nalar yang benar dan yang salah. Jadi dia itu merebut mainan temannya karena melihat dari Instagram itu merupakan sesuatu yang baik karena oh mungkin boleh kok di Instagram juga boleh aku lihat gitu. Nah, padahal itu sesuatu yang buruk. Nah, anak umur 13 tahun itu tidak bisa membedakan itu. Makanya kenapa sosial media itu atau handphone itu tidak diperbolehkan untuk anak di bawah 13 tahun. Kayak gitu ya. Nah, jadi yang paling bagus ketika kita menggunakan Instagram untuk apa berkampanye adalah untuk apa? Untuk produk-produk yang sifatnya untuk 13 tahun ke atas. Sebaiknya seperti itu. Atau misalkan untuk bayi tapi yang decision making untuk membelinya orang tua gitu ya. Nah, oke ini mah tadi udah. Oke. Nah, ini nih. Saat melihat behavior dalam akses sosial media sehari-hari di kalangan milenial dan generasi Z, karena milenial dan generasi Z itu merupakan salah satu populasi yang paling besar di Indonesia. Nah, beruntungnya ya, Indonesia itu dikaruniai apa ya, eh, golongan muda yang banyak dibanding negara-negara lain karena seperti Korea, seperti China, seperti Rusia itu sekarang lagi krisis krisis anak muda dan krisis anak-anak gitu. Kenapa? Karena yang pertama adalah LGBT LGBT
bermunculan di sana sampai Rusia itu bikin mengesahkan RUU anti LGBT karena dengan adanya LGBT ya kelahiran itu merosot. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga paham child free. Ada banyak orang yang menikah tapi tidak ingin mempunyai anak karena dipikir merepotkan dan menghambat karir mereka. Nah, alhamdulillah di Indonesia malahan melimpah ruah melimpah ruah melimpah ruah generasi produktifnya gitu. Umur 15 sampai 40 tahun itu di Indonesia sangat sangat produktif gitu. Sangat produktif gitu. Nah, dan yang banyak mengkonsumsi barang-barang. Nah, ini kita bisa lihat ya. Instagram itu paling banyak digunakan di mana? Early evening, saat setelah makan malam, dan pagi sebelum benar-benar sadar jadi kayak ngumpulin nyawa gitu. Nah, disitulah kita harus memanfaatkan peak hour bagaimana campaign kita bisa lebih banyak nge-reach orang. Oke. Oke, ini nggak usah. Nah, di sini nih, people insight nih. Banyaknya orang itu sukanya apa gitu. Nah, di sini dilihat nih, sebanyak 63% masyarakat berumur 18 sampai 34 tahun menyukai produk pariwisata. Nah, produk pariwisata tuh banyak ya. Seperti sebenarnya makanan, karena orang itu apa ya, food and beverage itu adalah salah satu eh, bisnis yang nggak akan pernah mati lah ya. Kalau orangnya masih hidup ya pasti butuh makan. Nah, tinggal kita me, apa ya, me, me, merangkai storytelling tentang produk kita. Bagaimana produk kita itu menjadi bagian dari produk pariwisata. Nah, contohnya adalah misalkan apa ya? Yang menarik adalah kopi klotok di Jogja. Nah, sebenarnya kopi klotok itu kemarin saya ke Jogja datang jam berapa ya? Sekitar jam setengah 8 pagi itu orang udah ngantri makan. Sebenarnya kan makanannya sangat simpel ya. Cuma nasi, sayur lodeh, eh, nasi sayur lodeh, terus ada cemilannya ketan jadah namanya, terus juga pisang goreng, terus minumnya cuma teh anget atau teh atau es teh, dan kita minumnya di apa ya, minumnya di makannya itu di pinggir sawah. Sebenarnya kan makanannya simple ya, tapi bagaimana sih kopi klotok ini bisa jadi legend di Jogja dan salah satu apa ya, salah satu kuliner yang dicari ketika orang ke Jogja. Nah, bagaimana sih pemilik kopi klotok ini menghadirkan storytelling bagaimana produknya ini menjadi sangat worth it untuk di bentar ya. Bagaimana kopi klotok ini kayak dianggap bahwa kalau lo nggak nyobain kopi klotok kayaknya bukan ke Jogja gitu. Walaupun makanannya sederhana tapi dihadirkan storytelling brandnya itu bahwa kopi klotok itu makanan lezat khas Jogja yang dihadirkan untuk bersama untuk menikmati alam. Jadi kita tuh makan sambil menikmati alam gitu. Nah, itu storytellingnya bagaimana kita bisa mengemas produk tersebut. Gitu. Itu yang paling penting ketika kita menghadirkan suatu campaign. Oke. Okay? Nah, nih misalnya yang dilakukan oleh Traveloka, yang dilakukan oleh Pergi-Pergi, Red Doors, dan Bobo Cabin. Nah, misalkan yang dihadirkan di sini
sebenarnya aduh, misalkan Traveloka menampilkan rekomendasi experience wisata dalam bentuk IGTV. Nah, terus juga jenis konten ini membuat audiens tergerak untuk melihat paket wisata yang dijual. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi Traveloka itu pas waktu kampanye kan nggak nyuruh orang untuk book book kamar, book tiket pesawat, enggak, tapi menghadirkan apa storyteller. Bagaimana sih asiknya untuk wisata ke Turki? Gimana sih asiknya untuk eh, wisata ke Nusa Penida? Apa sih yang ada di sana? Diceritakan tuh yang ada di sana. Nah, itulah pentingnya storyteller. Atau misalkan Bobo Cabin, itu Bobo Box itu kan ada tuh produk yang Bobo Cabin, yang produk menginap, tapi menginapnya itu kayak di cabin gitu, tapi kayak di tengah-tengah apa ya, tengah-tengah hutan. Kalau ada yang ada di Bogor, satu lagi ada di Bandung di Ranca Upas. Nah, storytelling yang diberikan terhadap produk bubuk kabin itu adalah gimana sih kita menginap tapi bisa healing, terus udah kayak gitu menikmati alam, itu kan yang disampaikannya gitu, bukan misalkan yang disampaikannya itu apa ya, manfaat-manfaat ketika mengambil produk tersebut. Kayak gitu. Oke. Nah, oke. Nih. Nah, misalkan contoh Cimory kan punya tuh tempat baru yang namanya Cimory yang di apa sih? Bukan yang kan ada dua tuh yang di puncak. Yang satunya yang sungai, yang satunya lagi ada tuh. Nah, nah yang harus kita lakukan ketika kita ketika kita menggunakan sosial media, yang pertama adalah ketika kita menggunakan Facebook, kita boleh menggunakan foto, teksnya itu maksimal 20% dari konten. Jadi misalkan maksimal 50 karakter. Nah, kalau misalkan si Twitter, kita boleh menggunakan percakapan. Percakapan yang disertai apa? Yang disertai misalkan insert apa artikel atau misalkan insert campaign yang sama yang ada di Facebook. Terus misalkan visual bercerita. Nah, beda lagi sama Instagram dan TikTok. Instagram dan TikTok orang lebih banyak untuk melihat eh, video. Nah, maka 80 konten itu proportionnya itu banyak apa? Video. Nah, digital activity-nya misalkan yang pertama, kita bisa lakukan apa? Facebook Ads Road to Grand Launching. Terus exclusive invitation for KOL. Terus misalkan bikin apa konten countdown to grand launching, terus ada diskon dan cashback. Misalkan bisa beli tiket Cimory bekerja sama dengan Traveloka. Terus juga social media eating challenge, giveaway atau voucher yang ada di sosial media. Terus juga partnership gift with purchase. Terus behind the scene kitchen video kalau misalkan restoran, terus Instagram live, terus sneak peek, menu sneak peek kalau restoran tuh. Mungkin itu campaign-campaign yang bisa kita sajikan. Oke. Okay. Ada lagi Instagram marketing workflow. Nah, sama sih sebenarnya Facebook. Ketika kita melakukan social media marketing, workflow-nya pertama identify, build, engage, amplify, dan grow. Oke. Okay. Nah, identify apa? Kita itu identify threat dan opportunities, ancaman dan kesempatan. Misalkan, misalkan produk kita itu apa ya? Produk kita itu apa ya? Yang unik, ada yang bisa kasih contoh produknya apa?
produknya apa ya, yang makanan aja kayak oke, kita ke ini dulu deh, ke Mailchimp dulu. Bentar. Wait. Kok nggak bisa sih? Oke, nah ini kita akan belajar tentang email direct marketing. Email direct marketing itu sebenarnya fungsinya banyak ya. Kita building introduction produk kita, terus build brand awareness, terus misalkan juga kita bisa mengumpulkan database, terus juga menginfokan produk terbaru atau misalkan menginfokan promo. Nah, kalau kita mau email direct marketing tuh nggak mungkin tuh kita pakai eh, apa ya, Gmail terus kita ngetik satu-satu, nggak mungkin. Jadi kita biasanya pakai Mailchimp. Oke, nah di Mailchimp ini kita bisa create campaign, terus bisa masukin audiensnya siapa, terus juga ada analitiknya. Misalkan di sini analitiknya adalah berapa, misalkan kita bisa email yang terkirim dalam sebulan berapa, yang buka emailnya berapa, yang kliknya berapa, sama ya sampai yang unsubscribe emailnya itu berapa, atau ngeblok email kita kayak gitu. Ini semua ketahuan. Terus revenue-nya dari klik orang terus beli produk kita itu ketahuan berapa revenue-nya. Nah, oke, kita mulai ketika belum kirim email itu, pertama kita masukin audiensnya dulu. Masukin jumlah, kita masukin kontaknya dulu. Siapa aja sih yang mau dikirimin email? Kayak gitu. Add contact. Bisa, bahkan bisa kita copy paste atau kita import dari Excel. Kalau kita misalkan punya tuh database banyak ya. Nah, kita bisa tuh kirim import dari Excel. Biasanya yang paling mudah adalah kita copy paste aja. Nah, contoh. Terus misalkan ini bisa di copy paste langsung atau tapi lebih mudah di copy paste sih sebenarnya. Nah, subscribe. Nah, ini bisa ini customer atau siapa gitu ditambahin. Oke, customer. Oke. Import.
Oke, complete info. Oke, start campaign. Kita start bikin campaign. Agak-agak lama sih. Oke. Kita coba yang classic dulu. Oke. Nah, template-nya kita bisa pilih tuh. Mau yang mana? Ada kolom-kolomnya. Nah, kalau misalkan nih ada misalkan mau sell produk, ada yang make announcement untuk misalkan kalau sell produk ini biasanya untuk seasonal items, misalkan lagi Natal tuh, misalkan kita mau jual produk apa gaun bernuansa merah, nah biasanya pakai template ini. Ini make announcement, biasanya make announcement untuk apa, misalkan diskon atau hari ulang tahun atau apa. Ini ada tell story, ada follow up, ada edukasi apa. Oke, kita yang sell produk aja. Contoh. Oke. Nah, di sini kita bisa masukin logo. Misalkan logonya kita replace. Kita masukin logonya apa ya? Kita upload, misalkan contohnya kita download dulu deh logo UNJ. Kita mau jualan buku. Oke. PNG. Oke, ini aja deh. Save image. Oke, wait. Back to ini. Upload. Kita mau jualan buku ceritanya. Oke. Save and close. Setting. Ya. Oke. Color misalkan oke, no. Oke. Kita atur logonya. Terus kita masukin misalkan
foto produknya. Edit. Oke. Oke. Close. Bisa ya? Replace. Upload lagi. Oke. 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 Nah, kita bisa masukin nih linknya di sini. Linknya apa? Link email addressnya misalkan. Oke. Masukin linknya. Kita juga bisa tambahkan nih yang lain, produk-produk lain. Nah, kita coba delete aja deh. Oke, terus di sini kita bisa tambahkan tuh kan link Facebooknya apa, link Twitter WNJ apa, websitenya apa. Oke, kita masukkan deh. WNJ, kita cari. WNJ. Oke. Oke, ini website. Bisa masukin websitenya, Twitter. Oke. Instagramnya bisa masukin sini. Dia punya Twitter nggak ya? Twitternya ada. Oke. Masukin.
Terus kita masukin apa lagi? Masukin Facebook. Oke. Facebook. Oke. Save and close. Ini juga bisa diganti. Kontak infonya, misalkan apa? Emailnya UNJ apa sih emailnya? Kita cari di kontak info, biasanya juga ada. Oke, ini kami. UNJ.ac.id. Oke, kita masukin. Oke, itu kontak infonya. Sebut aja deh. Oke. Save. Oke. Oke. Ini masih tadi. Nah, ini udah kita kirim kayak gini. Kita bisa send tes email dulu, misalkan ke email kita. Nah, udah itu kita bisa send. Bisa schedule juga gitu. Schedule kita misalkan mau kirimnya itu setiap minggu, itu bisa di-schedulein semua. Oke. Oh, bisa di-send ya. Wait. Kontak. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan gitu sebenarnya bisa kita bisa ketahui gitu. Sorry ya, agak lama memang managing agak lama, agak berat soalnya website. Bisa kita hapus dulu aja deh. Push. Oke. Continue.
Tim, tim, okay, exit anyway. Referral batch. Inilah pokoknya kayak gini. Baru kita bisa kirim. Setelah itu baru kita bisa kirim. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, di minggu depan itu kalian harus sudah mengirim, setiap orang mengirim satu EDM, email direct marketing berkaitan tentang produk kalian. Jadi satu orang satu email. Jadi ini bukan tugas per kelompok, tapi satu orang satu email yang dikirimkan ke email saya. Email saya di nadaarina@unj.ac.id. unj.ac.id. Minggu depan emailnya sudah saya terima semua. Nanti jika ada yang belum diterima maka dianggap tidak mengerjakan tugasnya. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.